Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat malam Ustaz Atta. Selamat malam. Alhamdulillah sudah lama ya kita tidak ngobrol-ngobrol tentang apa yang kita tuju untuk hidup di dunia ini. Hari ini kita kebetulan ingin membahas manusia. Sesungguhnya manusia itu disuruh bertakwa kepada Allah. Itu tertuang di surat An-Nisa, dan di situ juga mengatakan bahwa manusia itu diciptakan Allah berpasang-pasangan dari satu Adam. Terus diciptakan lagi bagian darinya ialah Hawa, dan bertakwalah kepada Allah. Dan di situ juga yang menyatakan jagalah hubungan kekeluargaan arham. Ini Masya Allah ini salah satu surat yang memang menekankan kepada manusia. Saya bacakan dulu sebentar ayatnya. Surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, ialah itu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, yaitu adalah Hawa, wanita, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Berarti azwaja nih, berpasang-pasangan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, ini ayat ini menyentuh sekali bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, tapi juga harus menjaga arham, kekeluargaan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Karena memang manusia pertama itu diciptakan adalah Nabi Adam. Itu asal usulnya manusia. Nah, di sini ada keterkaitannya dengan rumah, Ustadz. Karena di dalam Al-Quran sendiri itu ada fungsi rumah, yang notabene di situ ada rumah sebagai tempat madrasah, tempat juga sebagai musolah, tempat juga sebagai junnah, tempat juga sebagai benteng, tempat juga sebagai markas, tempat juga sebagai, kalau hubungan silaturahim itu maskanah. Saling sayang menyayangi dan menjaga keluarga itu adalah arham tadi. Nah, ini sangat menarik. Menurut Ustadz, seperti apa sih kekeluargaan ini dijaga hubungannya supaya utuh dan mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tafadhol Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah wa kafa wa sholli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Sudah lama kita tidak podcast. Alhamdulillah, Masya Allah. Podcast kembali. Nah, pertanyaan Ustadz itu kira-kira keluarga seperti apa sih yang menjadi keluarga ideal? Betul, ideal dalam kategori Islam secara kafah, atau mungkin juga ada ayat yang lain yang menyatakan jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kan seperti itu. Kepada Ustaz.
kalau kita merujuk di surat An-Nisa yang pertama ini, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Satu jiwa itu Nabi Adam ya, karena asal-usulnya seperti itu. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan juga dari situ. Jadi pasangan itu ada yang mengatakan khuliqal mar'ah min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Laki-laki. Ada hadis sahih yang menjelaskan seperti itu. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dengan dua pasangan ini maka beranak pinaklah manusia menjadi sangat banyak. Masya Allah. Laki-laki banyak, perempuan juga banyak. Nah, banyaknya manusia ini tetap kembali ke kalimat yang pertama ini, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, tentunya kita menjalankan semua syariatnya, dan kunci dari keberhasilan rumah tangga dalam arti kita mempunyai visi misi surga itu adalah dengan memilih ibu. Masya Allah. Memilih pasangan. Karena kita juga harus selektif untuk memilih pasangan. Itu khutbah al-ula linaili an-najah fil usra, ikhtiaru az-zawjah. Masya Allah. Langkah pertama untuk menjadikan keluarga kita itu berhasil dalam arti kita bisa mencapai surga Allah itu memilih pasangan. Karena dikatakan al-ummu ustadzatu asatizatil ula li auladiha. Ibu adalah guru pertama dari sekian banyak guru untuk anaknya. Maka kita juga harus selektif untuk memilih pasangan. Nah, ini juga bisa menjadi langkah pertama. Langkah berikutnya tinggal bagaimana kita menjaga hubungan rumah tangga ini menjadi yang harmonis, tentunya dengan menjalankan syariat-syariat Islam itu. Masya Allah. Yang pertama kita harus memilih pasangan dulu yang benar gitu. Berarti inti dari semuanya adalah ketika manusia atau kita atau anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita ketika dia mau memulai hidup berumah tangga, bahtera rumah tangga, harus lebih selektif memilih pasangannya. Iya. Karena mungkin juga dulu juga ada yang menyatakan bobot, bebet, bobot. Nah, gitu. Ada bobot, ada bibit, ada bobot, ada bebet, lah bahasanya seperti itu. Bibitnya dari mana, bobotnya mana, bebetnya dari mana. Nah, ini mungkin kategorinya itu adalah lihat dulu siapa keluarganya, berasal dari mana, terus apa yang selama ini dikerjakan oleh keluarga itu. Biasanya kan seperti itu. Tapi kan orang orientasi sekarang itu adalah harta. Ya gimana ya, pokoknya yang penting punya harta aja. Dia nggak tahu. Makanya banyak orang yang kawin cerai. Kan seperti itu. Sebenarnya kita mencari wanita dengan harta juga termasuk sunnah. Ya. Karena tungkahul mar'ah li arba'ah, li maliha wa li nasabiha, li diniha, li jamaliha. Nah, di situ juga di kata-kata terakhir dalam hadis, fasfar bizatid din taribat yadak. Maka ikatlah semua itu dengan agama, taribat yadak. Taribat yadak itu tangan kita berdebu tapi kita mengusapkan seperti ini. Itu yang dinamakan dengan taribat yadak. Artinya semua urusan selesai kalau kita memilih pasangan kita atas dasar agama. Itu seperti itu. Berarti intinya adalah basicnya agama. Iya. Satu keyakinan. Iya. Karena memang di sini yang ditekankan adalah seorang pemimpin, seorang laki-laki, kan gitu kan. Karena kuncinya keluarga itu adalah di seorang pemimpin tadi. Karena perempuan itu terserah dari golongan mana, kalau memang dia apalagi dia bagus, dia punya wawasan yang lebih luas dan dia cerdas, apalagi segi keuangannya dia sudah mapan, kenapa tidak? Yang penting ini kan perempuan itu tergantung
suami atau perubahan itu tergantung laki-laki. Karena laki-laki itu tadi dikatakan bahwa aku ciptakan Adam, kan manusia diciptakan oleh Adam. Adam itu kan lurus. Nah, dan aku ciptakan juga darinya, dari bagiannya adalah Hawa. Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Makanya dia agak bengkok dikit. Nah, kita nggak boleh itu apa bahasanya ya. Memang nggak bisa mendidik wanita itu nggak sedahsyat kalau kita mendidik anak. Pelan tapi pasti. Karena apa? Karena tadi perasaan tadi. Karena wanita itu sangat halus sekali. Karena di situ juga ada kata-kata tadi Allah yang menyatakan menyebut nama Tuhannya. Karena di situ adalah kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan seperti itu. Nah, ini sangat penting juga mungkin buat sahabat-sahabat kita yang di luar, baik itu teman-teman kita yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Thailand. Mungkin apa sih keuntungannya sebelum menikah itu menjajaki dulu untuk apa dia itu membina rumah tangga kalau tidak dikuatkan dengan agamanya itu sendiri, Ustaz. Ini Masya Allah, ini kajian sangat bagus karena ini menyangkut azwaja, berpasang-pasangan. Karena memang Allah ciptakan ya langit dan bumi ya samawat wal ard. Langit dan bumi berpasang-pasangan. Manusia juga ciptakan berpasang-pasangan, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Ternyata untuk apa? Ar-Rahman Ar-Rahimnya tadi itu loh. Karena memang basmalahnya itulah yang memang Allah punya. Sesuatu yang dikerjakan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu luar biasa itu. Dan di sini pemirsa, jadi kita berdiskusi untuk mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan untuk bertakwa. Kenapa? Karena salah satu bentuk takwa dari manusia itu sendiri adalah dia hidup selalu berpasang-pasangan atau laki-laki diwajibkan menikahi seorang perempuan. Itu bentuk takwa yang original, sangat original gitu loh. Makanya itu sesungguhnya orang yang sudah berkeluarga, alhamdulillah kita doakan semoga mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang sangat bertakwa. Tinggal nanti pendalamannya seperti apa, karena memang ini harus juga di sini rujukannya, Ustaz. Kalau saya baca di An-Nisa itu ada referensi ketika di situ dia membuat rumah tinggal buat kenyamanan. Karena nggak mungkin seseorang itu dia nikah itu dia tidak mungkin tinggal di luar di goa. Karena Allah menyetapkan berpasang-pasangan itu untuk menjaga kekeluargaan, berarti ada keluarga, ada tempat, kan seperti itu. Makanya diwajibkan untuk tinggal di rumah atau mempunyai rumah, perkara itu mau rumah ngontrak apa segala macam itu wallahu alam bisawab. Tapi yang paling tidak keluarga itu adalah pasangan antara suami, istri, anak, kan seperti itu, Ustaz. Jadi mungkin ini korelasinya adalah rumah seperti apa sih yang idealnya, kan gitu kan, untuk dijadikan supaya rumah itu berfungsi. Karena ada 7 kemarin itu pernah saya baca, itu fungsi rumah adalah 1 sebagai musolah atau tempat ibadah sunnah. 2 adalah madrasah. Madrasah buat apa? Untuk mengajari anak-anaknya. 3 adalah junnah, benteng, membentengi supaya dari gangguan luar. Terus juga dikatakan juga rumah itu sebagai markas. Markas itu adalah mendidik anak-anaknya itu dari ketahanan atau menjadi anak-anak yang benar-benar berguna bagi kedua orang tua, bangsa, agama dan bangsanya. Nah, ini juga sangat menarik yang pernah saya kaji, ini juga bagus sekali gitu loh. Kenapa sih harus An-Nisa gitu loh? Kenapa harus surat An-Nisa ayat 1? Ternyata Rasul itu adalah awal mulanya itu perkembangan manusia, supaya manusia itu berkembang biak. Azwaja adalah berpasang-pasangan. Ini Masya Allah. Itu aja sih Ustadz. Mungkin nanti di lain waktu itu kita akan membahas
rumah yang ideal seperti apa sih? Gitu loh. Dalam Al-Qur'an atau mungkin kriterianya di Al-Qur'an seperti apa sih gitu loh. Karena juga tadi ending ayat ini adalah arham. Menjaga kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Karena juga di situ juga ada maskanah juga, ada rumah. Kenapa? Rumah juga sebagai tempat orang bertamu. Baik itu tamunya di tetangga kita, saudara kita, ayah kita. Rumah itu jadi sebagai terbuka lah. Dan mungkin ada hadis Nabi yang menyatakan baiti jannati. Jadi jadikanlah rumahmu sebagai surgamu. Masalah. Itu aja Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya yang telah diberikan Ustadz kepada kita semua, supaya kita di sini selalu saling memahami. Kami mungkin masih banyak kurang, tapi paling tidak kami telah memberikan motivasi-motivasi. Mungkin kalau channel ini bisa bermanfaat untuk halayak ramai atau teman-teman di sana, berilah komentar-komentar yang positif untuk membangun kami. Itu aja dari kami, Ustadz Cecep dan Ustadz Atta. Semoga besok kita kembali lagi dengan lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.